Bab 941, bahkan wilayah Kaisar Zun pun palsu. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, inilah ketidaktahuan dunia. Kecuali Xiaobei, Ruxue, dan orang dalam lainnya, berapa banyak orang yang tahu bahwa Sulang adalah ancaman yang tidak masuk akal. Zhou Yu, caraku memenggal kepalamu, kau akan segera melihatnya. Sulang tersenyum tipis. Sekarang, kau bisa menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh. Saat kematian sudah dekat, aku tidak malu. Zhou Yu mendengus meremehkan, tidak lagi menatap Sulang, dan berkonsentrasi untuk melawan formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh. Dua formasi tahanan tiga pembunuhan bersatu, dan serangan berlanjut. Bahkan jika Zhou Yu memegang senjata Kaisar, dia juga mengendalikan aturan ruang angkasa, aturan sistem guntur, dan aturan sistem emas, dan dia dapat menghilangkan serangan Kaisar Penjara Tiga Pembunuhan sampai batas tertentu, tetapi dia masih sangat sedih. Sejujurnya, dia bisa bertahan sampai sekarang, kecuali kartu hall terakhir, dia telah menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan. Dan kartu hall 1 itu bukanlah pilihan terakhir, Zhou Yu tidak akan menggunakannya. Pertarungan kembali menemui jalan buntu. Sulang duduk di penghalang formasi peringkat Kaisar, diam-diam menahan pengepungan ratusan ribu prajurit jiwa yang mati. Dalam formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuhan, Zhou Yu memegang cermin jaringan di tangannya dan menahan serangan tanpa henti. 10 menit berlalu dengan cepat. Kecelakaan itu terjadi tiba-tiba. Aku melihat aura tingkat kuasi Kaisar Sulang tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, aura lemah dari Dewa Bela Diri 5 kesengsaraan bahkan bercampur dengan aura kuasi surgawi yang sangat lemah. Perubahan seperti itu langsung mengejutkan Zhou Yu. Orang ini, bahkan alam kuasi Kaisar itu palsu. Orang ini benar-benar menggunakan negeri ajaib semu untuk memprovokasiku, Kaisar Bela Diri peringkat ketiga. Ini sangat gila, bagaimana mungkin ada orang gila seperti itu di dunia ini? Lu Yu yang menemukan kebenaran itu tercengang dan tercengang. Dibandingkan dengan Tianlei, Zunxian dan Kaisar Wu di Sanzuan, itu hampir seperti bakteri. Dibandingkan dengan Taisan, perbedaannya hampir tak terlukiskan. Awalnya, Zhou Yu mengira dia salah. Kemudian dia menggunakan lebih banyak tekad untuk menggerakkan matanya, melihat dengan jelas basis kultivasi Sulang, benar-benar tercengang. Itu benar-benar hanya alam tingkat peri semu. Orang yang dikenal sebagai Kaisar Lang, yang memerintah selatan ini benar-benar hanya anak berambut kuning tingkat peri semu. Sekali lagi, Zhou Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar karena ngeri. Ini sangat istimewa, ini adalah hal yang paling luar biasa dalam hidupnya, tidak, ini adalah seluruh benua Changlan, tidak, ini adalah hal yang paling luar biasa dalam sejarah beberapa benua termasuk benua Jingtian. Bersamaan dengan itu, Zhou Yu juga sangat terkejut dan senang. Sentimen semacam itu seperti pertarungan yang tak ada habisnya setelah dimulainya kelompok. Ketika situasinya sangat tegang, pihak lain tiba-tiba menyerah. Hahaha, anak Sulang, aku bahkan tidak bisa berpikir untuk mematahkan kepalaku, kamu hanya seorang yang sedikit setengah abadi. Haha, aku tertawa sampai mati, benar-benar menertawakanku, seorang yang setengah abadi berani menyinggung klan Kaisar Loyouku. Selain itu, aku tidak berani dengan berani memintaku untuk menunggu, dan menggunakan cara yang tidak diketahui untuk membunuhku, gigiku yang besar benar-benar akan tertawa. Anak-anak Sulang, kamu benar-benar orang yang paling gila, merajalela, dan paling berani yang pernah kulihat. Aku, benar-benar memiliki semacam kekaguman padamu, hahaha. Zhou Yu yang Tian tertawa, bahkan air matanya pun mengalir. Kekaguman di mulutnya benar adanya. Kegilaan dan keberanian Sulang, di mata Zhou Yu, benar-benar mencapai titik ekstrem. Kuncinya adalah Sulang masih benar-benar bertarung dengannya selama beberapa ronde. Meskipun benua Changlan dihuni oleh 1 triliun orang, tidak ada yang bisa menandinginya. Pada saat yang sama, Zhou Yu, aku tidak setuju denganmu. Sulang juga tersenyum tipis, gila. Tidak, aku jelas dan berani. Tidak, aku berhati-hati dan lancang. Tidak, membunuhmu hanyalah hal yang biasa. Hahaha, Zhou Yu masih tertawa terbahak-bahak, sekarang teknik rahasiamu telah gagal, dan kamu telah jatuh dari basis kultivasi asli, berapa lama kamu bisa menjebakku? Kamu berbicara dan tertawa bahagia denganku, hanya untuk menutupi ketakutan dan keputusasaan batinmu.
Berapa lama kamu akan terjebak? Sulang menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah, masih tersenyum, aku bisa menjebakmu sampai mati. Masih mengatakan bahwa aku tidak gila. Zhou Yu tersenyum bodoh, baiklah, kamu mati dengan mulut yang keras, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu berbicara. Zhou Yu mengendalikan beberapa pejuang jiwa yang mati untuk mengungsi dari medan perang, dan pergi ke kota-kota yang tersisa untuk mengumpulkan para pejuang untuk mengepung Sulang. Kota Kaisar Loyou adalah tempat yang sangat istimewa bagi klan Kaisar Loyou. Tanpa izin, para prajurit di seluruh kota tidak boleh masuk ke dalamnya. Bahkan jika ada kekacauan besar di kota dan ratusan ribu orang dibunuh oleh Sulang, para prajurit klan Kaisar Loyou di kota-kota yang tersisa tidak berani datang untuk menyelamatkan. Hanya Kaisar Luoyu yang berbicara secara langsung, dan seluruh kota berani mendukungnya. Ini berlaku bahkan untuk rasnya sendiri, dan ras lainnya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam perang ini. Saat ini, perang juga berlalu selama setengah jam. Para kaisar yang berpengetahuan luas sudah tahu tentang pertempuran itu, tetapi mereka tidak datang untuk mendukungnya kecuali Qian Yu berbicara. Sebenarnya, ini juga merupakan aturan tak terucapkan di antara para kaisar besar. Ada sesuatu yang salah di satu sisi, dan kaisar lainnya tidak dapat menerobos masuk tanpa izin. Akibatnya, banyak pertumpahan darah terjadi dalam sejarah benua Changlan. Zhou Yu mengirim seorang prajurit jiwa mati untuk memerintahkan prajurit dari kota-kota lain di Loyou untuk datang, mungkin karena dia ingin memanfaatkan penyakit Sulang dan menuntut nyawa Sulang, sehingga Sulang akan dikonsumsi di sini lebih awal. Sulang tidak peduli tentang itu, dan bahkan tidak peduli dengan seniman bela diri jiwa mati itu. Dia sekarang memperhatikan dengan saksama penjahat seni bela diri di ruang hitam misterius itu. 7 penjahat seni bela diri itu sedang berlatih 7 latihan tingkat abadi, Bro Life and Death, Bro Yin Yang, Bro Five Elements, Bro Sun Moon, Bro World, Bro Void, dan Bro Sensing. Menurut spekulasi, itu harus selesai dalam 6 jam. Setelah 7 latihan ini selesai, rangkaian metode sulang berikutnya dapat dibuka. Semoga saja rencana ini dapat membunuh Zhou Yu. Sulang diam-diam berkata dalam hatinya, jika tidak berhasil, kamu hanya dapat menggunakan metode mahal lainnya. Pada saat yang sama, seorang Kaisar Zunwu sedang memperhatikan pertempuran di sini. Mereka tidak memasuki wilayah klan Kaisar Loyou, mereka hanya menggunakan beberapa metode yang tidak melewati batas untuk mengamati. Ada yang menggunakan senjata sihir, ada yang menggunakan aturan, dan ada juga yang mengaktifkan penyamaran di kota Kaisar Loyou, dan langsung memulai siaran langsung dengan hal-hal seperti batu video. Singkatnya, sebagian besar Kaisar Wu tahu tentang pertempuran antara Sulang dan Zhou Yu. Sama seperti Kaisar Teratai Merah, atau mereka yang berlatih dalam pengasingan atau memurnikan alkimia di saat kritis, mereka tidak memperhatikan. Para kaisar yang mengamati pertempuran juga mengirim klon untuk berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Telah disimpulkan bahwa Kaisar Wu yang berperang melawan Zhou Yu adalah Kaisar Langnan, Sulang. Sulang ini benar-benar berani. Dia menerobos benua Changlan dari pecahan daratan dan merebut tanah tandus. Begitu dia mendapat pijakan yang kuat, dia berani melawan Zhou Yu. Sulang ini masih belum tahu dari pecahan benua mana asalnya. Dia tidak dikenal, dan dia dicurigai sebagai agen rahasia di benua Jingtian. Dia mencoba membunuh Zhou Yu dengan sia-sia. Bukankah itu konspirasi benua Jingtian? Seharusnya tidak. Sejauh yang saya tahu, konflik antara Sulang dan Zhou Yu berasal dari seorang wanita bernama Chu Xiaobei. Wanita ini adalah aset yang tak tertandingi, dan dikagumi oleh Zhou Yu, yang harus menggunakan cara khusus untuk mentransfer bakatnya kepada kaisarnya. Namun sayangnya, Chu Xiaobei menjadi pendamping Tao Sulang. Bagaimana mungkin Sulang menyerah, dan tentu saja dia harus menutup pintu. Ternyata itu karena kamu tidak punya alasan untuk menggunakan metode yang lebih rendah itu untuk mendapatkan modal yang tak tertandingi, dan kamu sia-sia sebagai Kaisar Wu. Kaisar Qing Qiao Wu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Klan abadi Xuanyu awalnya di bawah komando Kaisar Loyou, dan semuanya milik Qian Yu. Hehe, Kaisar Ling Juewu, kau dan Zhou Yu punya hubungan, tentu saja kau akan mengatakannya. Aku menunggu Kaisar Wu menjadi penguasa yang membantai dunia. Segala sesuatu yang berada di bawah komandonya adalah milik pribadi. Gunakanlah sesuka hatimu. Tidaklah benar jika orang lain berani ikut campur. Begitu sombong dan tidak bermoral,
aku malu berbicara denganmu. Jangan bertengkar di antara keduanya. Aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Tentu saja Zhou Yoneng yang menang, tetapi dia memiliki prajurit kaisar, dan dia akan segera naik ke peringkat 4. Seharusnya Zhou Yoneng yang menang. Bagaimanapun, Sulang adalah seorang pemula, nama yang tidak dikenal, dan bukan seorang kaisar. Lalu, setelah Zhou Yu menang, dia akan membunuh Sulang. Sekarang pertempuran di daratan akan datang, haruskah kita menyelamatkan Sulang? Apa yang dia lakukan untuk menyelamatkannya? Asal-usul orang ini tidak diketahui dan memberontak. Setelah dia meninggal, menggunakan warisannya, mungkin bukan tidak mungkin untuk menciptakan kaisar bela diri yang patuh. Aku tidak berpikir Sulang bisa mati. Putra ini memiliki bakat hebat dalam formasi. Aku ingin menariknya ke alam Kaisar King Yu. Di masa depan, aku akan menjadi penolong yang baik melawan benua Jingtian. Kentut, itu formasi yang sepele, energinya terkuras dan menjadi sampah. Bahan-bahan itu tidak sebagus senjata. Sekelompok Wudi bertengkar, hampir membuka medan perang lain, dan bertarung. Namun, semua orang mengira Sulang harus kalah dalam pertempuran ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Perang gesekan antara Sulang dan Zhou Yu terus berlanjut. Para prajurit yang mengepung Sulang, selain para prajurit jiwa yang mati, ada juga sejumlah besar orang kuat dari klan Kaisar Loyou. Meskipun Sulang tidak terluka di bawah perlindungan formasi kekaisaran, konsumsi energinya memang meningkat pesat. Dan, Sulang tidak melakukan apapun pada para prajurit baru. Dari sudut pandang Zhou Yu, ini karena gejala sisa dari operasi okultisme, dan tidak dapat melakukan apapun. Anak Sulang, hari ini adalah tanggal kematianmu. Zhou Yu mencibir, di seluruh wajahnya, dia sudah percaya diri, dan dia siap untuk menang. Namun, pada saat ini, aura Sulang tiba-tiba melonjak, dan dia langsung memulihkan level Kaisar Semu. Apa? Mulut Zhou Yu berkedut karena terkejut. Teknik rahasia semacam ini yang melawan langit tidak dapat digunakan terus-menerus dalam waktu singkat. Sekarang baru setengah jam sejak kekuatan tempurnya menurun. Dia benar-benar menggunakan teknik rahasia lagi. Lagi pula, efek samping dari teknik rahasia ini benar-benar mengerikan. Apakah dia benar-benar gila? Dia berani menggunakan teknik rahasia ini. Bagaimana mungkin Zhou Yu tidak berani percaya bahwa Sulang benar-benar menggunakan teknik rahasia yang menentang langit seperti itu lagi? Sebaliknya, kelompok Kaisar Wu yang berisik, karena mereka tidak dapat merasakan perubahan dalam napas Sulang, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba memiliki pikiran yang jernih, anak Sulang pasti ingin melarikan diri. Itu sebabnya dia menggunakan teknik rahasia tanpa mempedulikannya. Tetapi begitu ide ini muncul di benaknya, itu dipatahkan oleh Sulang. Aku melihat Sulang memegang sarung pedang langit pembunuh, meluncurkan aura pedang, membunuh semua prajurit yang masih hidup. Gemuruh. Wow, sejumlah besar Wuseng Wuxian jatuh seperti meteor. Kamu masih berani melakukannya. Zhou Yu benar-benar tidak bisa mengerti. Sulang jelas kekurangan energi dan kekalahannya sudah di depan mata, tetapi dia tidak ingin melarikan diri, tetapi menghabiskan kekuatannya untuk membunuh beberapa prajurit. Di mata Zhou Yu, ini hanyalah cara untuk mati. Haha, kenapa aku tidak berani melakukannya? Zhou Yu, aku juga berharap kamu mengirim lebih banyak prajurit untuk menyerangku. Sulang tersenyum lebar, tanpa sedikit pun rasa frustrasi karena kalah. Gertak sambal. Zhou Yu tersenyum menghina, karena kau ingin mati lebih cepat, maka aku akan memenuhimu. Bicaralah tentang itu. Beberapa prajurit jiwa yang mati meninggalkan tim dan bergerak untuk membawa bala bantuan. Namun, Zhou Yu tidak tahu bahwa Sulang sudah tertawa. Para prajurit yang datang untuk mendukung kemudian semuanya adalah Wuseng Wuxian, dan masing-masing dari mereka kaya akan kekayaan. Sulang memenggal kepala mereka semua dan memperoleh banyak, dan giok roh peri yang diperolehnya dapat mendukung formasi untuk sementara waktu. Tentu saja, Zhou Yu tidak tahu bahwa Sulang memiliki kemampuan luar biasa, menjarah dengan sempurna. Dia juga berpikir bahwa harta karun ruang dalam para prajurit yang mati itu akan langsung dihancurkan oleh kekuatan ruang. Akibatnya, Zhou Yu terus membuat musuh Sulang, dan dia merasa puas, berpikir bahwa Sulang akan segera dikonsumsi. Langkah ini, baru setelah Zhou Yu kehilangan banyak bawahannya, formasi Sulang tidak melemah sedikit pun, dan keraguan muncul. Namun,
Zhou Yu masih tidak menyangka bahwa orang-orang mati itu tidak memainkan peran konsumsi, hanya saja cadangan giok abadi milik Su Lang belum habis. Perang gesekan terus berlanjut. Energi Zhou Yu sendiri juga telah banyak terkuras. Bagaimanapun, dia mempertahankan prajurit kekaisaran sepanjang waktu, dan harus menggunakan kekuatan jalan gelap dan berbagai aturan untuk melawan formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuhan, yang bukan merupakan konsumsi besar. Namun sebagai Kaisar Wu, dia tidak tahu seberapa kayanya dia. Energi dalam tubuh sedikit terkuras, dan Zhou Yu mengeluarkan sumber abadi bawahan untuk menebusnya, tidak takut dengan perang gesekan. Tunggu sampai kamu menghilang kali ini. Wajah Zhou Yu penuh dengan cibiran, tanggal kematianmu sudah tiba. Hahaha, waktu berlalu setiap menit. Zhou Yu tidak lagi mengirim orang-orang Kaisar Loyou untuk memakan Su Lang, karena jika ini terus berlanjut, seluruh seni bela diri klan Kaisar Loyou dan di atasnya akan terbunuh. Terutama Wuxian, bahkan Qian Yu tidak tega membunuh mereka semua. Selain itu, Zhou Yu percaya bahwa bahkan seniman bela diri jiwa mati yang lemah dapat menyebabkan konsumsi besar pada Su Lang dan mempercepat kematiannya. Setelah setengah jam, efek klon menelan Su Lang menghilang lagi, dan kekuatan tempurnya kembali ke tingkat normal. Melihat ini, Zhou Yu tidak bisa menahan matanya bersinar, dan dia sangat senang. Anak Su Lang, kali kedua teknik rahasia menghilang, aku pikir kamu punya cara untuk mempertahankannya. Zhou Yu tidak menyembunyikan senyum di wajahnya, menatap mata Su Lang seolah-olah dia sedang melihat orang yang sekarat. Tertawa saja, kamu tidak akan bisa tertawa segera. Su Lang melengkungkan bibirnya dengan jijik, lalu melemparkan sejumlah besar bawahan Xian Yuan ke dalam formasi. Formasi pertahanan yang didukung oleh energi mempertahankan kekuatan yang sama seperti sebelumnya, terus-menerus menahan serangan ratusan ribu pejuang jiwa yang mati. Itu adalah formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuhan, tetapi secara bertahap memperlambat serangan, dan Su Lang membatalkan satu. Karena formasi itu tidak dapat lagi membunuh Zhou Yu, dan perang gesekan tidak dapat dipertahankan, itu sudah cukup untuk mengurangi investasi dalam formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh dan membuatnya cukup untuk mengepung Zhou Yu. Tetapi dari sudut pandang Zhou Yu, itu jelas merupakan kegagalan Su Lang. Anak Su Lang, hahaha, kamu bahkan telah mencabut formasi itu, dan sepertinya kamu tidak akan dapat mempertahankannya lagi. Kamu berani berbicara. Zhou Yu tertawa terbahak-bahak, dan segera menunjukkan penghinaan, bahkan lebih yakin bahwa Su Lang akan segera tidak dapat bertahan. Kelompok Kaisar Wu yang menyaksikan pertempuran antara Su Lang dan Zhou Yu juga menemukan perubahan di medan perang. Meskipun semua orang tidak dapat melihat melalui formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuhan Su Lang dalam waktu singkat. Namun, superposisi dari dua formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuhan memiliki anomali dan karakteristik ini membuat formasi tersebut terlihat sangat kuat. Pada saat ini, karakteristik penglihatan menghilang, dan formasi Penjara Tiga Pembunuhan menjadi lebih tipis. Perubahan semacam ini tidak dapat disembunyikan dari Kaisar Qing Qiao Wu dari ranah Kaisar Qing Yu. Kaisar Wu lainnya, kecuali Kaisar Ling Jue Wu, pada dasarnya telah mencoba-coba formasi tersebut, dan juga melihat perubahan dalam formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh. Tiba-tiba, semua orang tampak berbeda. Beberapa mencibir, dan beberapa berekspresi termenung. Formasi Kaisar Lang telah menjadi lebih lemah. Diperkirakan konsumsinya terlalu besar, dan tidak dapat dipertahankan lagi. Saya hanya akan mengatakan, bagaimana mungkin satu-satunya formasi dapat menjebak Qian Yu yang memiliki prajurit Kaisar. Langdi ini takut dia akan segera kalah. Jika dia tidak dapat melarikan diri, saya tidak akan membantu. Karena saya berani menimbulkan masalah, saya harus bersiap menghadapi kematian. Alam Kaisar Qing Yu kita akan melindungi Langdi. Formasinya terlihat mirip dengan formasi kota Qing Yu kita, tetapi tampaknya lebih maju dan misterius. Bakat seperti itu tidak boleh dibiarkan jatuh. Petik 2. Semua orang banyak bicara, semua menunggu Su Lang dikalahkan. Namun, dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, tetapi Su Lang masih hidup. Para penonton Kaisar bela diri tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap, cukup terkejut, Qian Yu juga sedikit mengernyit, sedikit terkejut. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin, aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Lalu, semua orang menunggu seperti ini lagi. Su Lang juga tidak repot-repot menggunakan klon devouring. Dengan alam kuasa Xian,
kekuatan tempur tingkat Wuxian 5 kesengsaraan mengendalikan formasi, dan konsumsinya tinggi, tetapi Sulang mampu membelinya. Intinya adalah Sulang juga memperhatikan bahwa seseorang sedang mengawasi. Dia mengendalikan aturan takdir, yang melibatkan aturan misterius sebab dan akibat, dan tidak sulit untuk mencapainya. Dalam pandangan Sulang, sebagian besar Kaisar Wu yang memata-matai secara diam-diam adalah musuh dan bukan teman, lagi pula, dia adalah pendatang baru. Suatu kelompok memiliki penolakan bawaan terhadap pendatang baru dan rentan terhadap permusuhan. Oleh karena itu, Sulang masih bermaksud untuk mempertahankan klon Devoring untuk menangani kecelakaan itu. Pilihannya membuat hati Zhou Yu yakin lagi. Bisa bertahan begitu lama, memang agak mampu. Tetapi karena kamu tidak dapat menggunakan teknik rahasia lagi, maka kamu benar-benar tidak mampu merasa bersalah. Akhir dari pertempuran. Tekanan dari Tri-Killing Prison Emperor Arise semakin berkurang, dan Sulang tidak menunjukkan dukungan lagi, dan Zhou Yu benar-benar santai. Kartu Hall yang sebelumnya ragu untuk digunakan juga tersembunyi dalam lagi, namun apa yang terjadi selanjutnya, baik Zhou Yu, Qing Qiaohudi dan yang lainnya, sedikit terkejut. Karena lebih dari 2 jam berlalu, Sulang bahkan tidak mundur, dan bahkan tertidur dalam formasi. Melihat dagu itu terlihat sedikit demi sedikit, sepertinya benar-benar tertidur. Tianle, ini adalah pertempuran tingkat Kaisar Wu. Dalam perang tingkat ini, saya masih bisa tidur, dan saya harus tertidur. Qing Qiaohudi dan yang lainnya saling memandang, tidak bisa berkata-kata. Dan mulut Zhou Yu berkedut, merasakan rasa malu yang dalam. Sulang bahkan tidak peduli dengan pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Dia hanya memandang rendah dirinya. Bersamaan dengan itu, Zhou Yu juga merasa sedikit tidak enak. Kaisar Qing Qiaohu dan yang lainnya juga merasakan keanehan di medan perang. Sulang jelas tidak bisa menahannya dan dia akan mundur, tetapi keadaan ini berlangsung selama lebih dari 2 jam tanpa kemunduran. Selain itu, Sulang sama sekali tidak khawatir akan dikalahkan, jadi dia duduk bersila dalam formasi pertahanan tingkat Kaisar. Apakah ini tindakan yang berhati besar atau berpengetahuan luas? Anak ini pasti menggertak. Dia pasti mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia belum menemukan waktu yang tepat atau sarananya tidak cukup, jadi dia tidak bertindak gegabah. Ya, sudah lama sekali. Jika kamu bisa melancarkan serangan balik, kamu pasti sudah melakukan serangan balik sejak lama. Sama sekali tidak mungkin menunggu sampai kamu terkuras habis sebelum melakukan serangan balik. Sangat menyedihkan, dia pasti sangat takut saat ini, sangat panik, sangat putus asa. Petik 2. Para Kaisar Wu yang sedang menonton secara diam-diam berbicara dengan suara rendah. Keanehan di medan perang juga dilihat oleh semua orang, berpikir bahwa Sulang pada akhirnya akan mundur dalam keheningan dan keputusasaan, atau bahkan kalah. Zhou Yu tidak bodoh, dan pikirannya bertepatan dengan para penonton Wudi. Wajahnya yang sedikit terkejut perlahan menunjukkan seringai. Tetapi pada saat ini, Sulang yang sedang tertidur tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, dan matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan mata yang tidak dapat diprediksi. Ding, Breaking Life and Death telah mencapai level dasar. Ding, Broken Yin Yang telah mencapai level dasar. Ding, petik 2. Ding, Broken God Form telah mencapai level dasar. 7 perintah sistem itulah yang menjadi alasan semangat Sulang. Akhirnya, semua pelatihan telah selesai. Liu, aku sudah selesai tertidur, dan tanggal kematianmu sudah dekat. Ada sedikit cahaya di mata Sulang, dan senyum terukir di sudut mulutnya. Saat berikutnya, 7 helai itu menyerupai asal yang sama, tetapi energi yang sama sekali berbeda muncul di tubuhnya dari udara tipis. Ketika energi ini bergabung ke dalam anggota tubuh Sulang, setiap sel, dan bahkan pikirannya, Sulang segera merasa bahwa dia telah menguasai 7 ilmu pedang yang sangat mengerikan. Dan level serangannya yang sebenarnya juga telah melonjak dari Wuxian 5 kesengsaraan ke Wuxian 9 kesengsaraan. Peningkatan level serangan sebanyak 4 alam kecil adalah keuntungan yang dibawa ke Sulang oleh 7 ilmu pedang abadi. Namun, bukan ini yang membuat Sulang paling bersemangat. Yang membuatnya paling bahagia adalah pelatihan ilmu pedang tingkat 7 abadi selesai, maka rencana tindak lanjut dapat diluncurkan. Rencana selanjutnya, sangat sederhana, teruslah berlatih latihan. Sulang mengatupkan mulutnya dan segera memilih 7 latihan tingkat suci.
7 latihan tingkat suci ini relatif biasa, pada dasarnya tidak layak disebutkan untuk Sulang saat ini. Tetapi mereka sesuai dengan aturan yang belum pernah dipraktikkan Sulang. Tujuan Sulang adalah untuk memahami kekuatan aturan-aturan ini. Pada saat ini, level fungsi seni bela diri sekali klik adalah 31, dan kecepatan pelatihan telah mencapai 2.864 juta kali lipat dari seniman bela diri Wuxian biasa. Hanya butuh waktu setengah jam paling lama untuk berlatih latihan tingkat suci ke tingkat dasar. Latihan biasa, mudah dipraktikkan, waktu ini akan sangat dipersingkat. Ayo mulai. Sulang menyipitkan matanya, menempatkan teknik pada 7 penjahat seni bela diri, dan kemudian perlahan menunggu. Sisi lain, ketika Zhou Yu melihat bahwa Sulang tiba-tiba bergerak, ekspresinya terkejut, dan dia berpikir bahwa Sulang akhirnya akan melakukan perlawanan terakhir. Tetapi dia menemukan bahwa Sulang segera memulihkan penampilan sebelumnya, seolah-olah dia sedang tidur. Apakah kau berencana untuk melakukan perlawanan terakhir, tetapi kemudian mundur? Zhou Yu menunjukkan penghinaan, dalam menghadapi kematian, keganasan sebelumnya, kecerobohan sebelumnya, keberanian sebelumnya telah hilang, itu benar-benar menertawakanku. Setelah mencibir, Zhou Yu terus berbaring diam. Dia percaya bahwa saat ketika Sulang memimpin sudah dekat. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 7 perintah sistem muncul lagi di benak Sulang. Apakah latihannya sudah selesai? Kalau begitu, lanjutkan latihan lainnya. Sambil berpikir, Sulang menempatkan 7 latihan baru, dan pada saat yang sama tidak melupakan aturan pemahaman. Sulang memahami 7 aturan yang jauh dan lemah hanya dalam 10 menit. Kebetulan beberapa latihan tingkat suci yang baru ditempatkan telah selesai, dan Sulang mulai memahami aturan lagi. Dengan cara ini, Sulang berlatih latihan secara intensif. Pada dasarnya, Anda dapat memahami 30 aturan yang tidak dikenal dalam 1 jam. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan cepat, dan 4 jam berlalu dengan cepat. Selain aturan dasar yang lebih penting dan aturan khusus misterius yang sebelumnya telah dipahaminya, Sulang telah memahami 168 aturan saat ini. Dan latihan-latihan dan pemahaman aturan ada di sini. Pertama, karena Sulang tidak memiliki latihan untuk dipraktikkan, semua latihan yang dapat menambahkan aturan baru telah dipraktikkan. Kedua, itu karena cadangan Xianyuan Sulang hampir habis, dan itu akan bertahan paling lama 1 atau 2 jam lagi. Untuk menerobos Wuxian, garis bawah yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri adalah memahami 360 aturan. Sekarang jumlah aturannya masih jauh dari cukup, jangan berpikir untuk menerobos Wuxian, Anda harus menunggu beberapa saat. Dalam rencana awal, tidak ada terobosan dalam Wuxian, tetapi metode lain. Saya tidak tahu gerakan seperti apa yang dapat disimpulkan dengan latihan tanpa nama tingkat abadi saya saat ini. Dengan sedikit harapan, Sulang sepenuhnya berfokus pada fungsi sistem yang belum pernah digunakan. Sumber kekuatan. Betapa menyimpangnya latihan seni bela diri satu kunci ini hanya setelah mencapai level 30. Petik 2. Sistem, gunakan sumber latihan, dan lakukan deduksi. Sulang sama sekali tidak ragu, dan langsung mengeluarkan perintah. Ding, mulai deduksi sumber latihan. Saat perintah sistem datang, saya melihat bahwa berbagai energi dari pita warna-warni mulai berkumpul di tengah-tengah domain orang bijak bela diri Sulang, dan di area yang kacau. Aliran energi berwarna-warni ini adalah sumber dari berbagai latihan yang dipraktikkan Sulang. Mereka akan berkumpul bersama, bergabung, berubah, dan menyublim menjadi gerakan yang sangat kuat dan menakutkan. Ratusan aliran energi akhirnya bergabung bersama, membentuk bola transparan yang aneh. Bola itu tampak transparan, tetapi bagian dalamnya tampaknya mengungkapkan warna yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, permukaan bola itu terus-menerus mengalir dan terdistorsi, dan tampaknya konflik yang tak berujung meletus di atasnya, sehingga tidak bisa tenang. Tetapi pada titik ini, deduksi sumber latihan belum berakhir. Saya melihat cahaya di dalam bola transparan itu berangsur-angsur berubah menjadi putih, dan permukaan yang terpelintir dan berfluktuasi akhirnya menjadi tenang. Seluruh bola itu tenggelam dan mengapung di alam Wusheng Sulang, seperti mutiara yang indah. Tetapi ini masih belum berakhir. Bola yang indah itu tiba-tiba meledak, membentuk semburan putih, melonjak ke segala arah, menyatu dengan alam seni bela diri, anggota tubuh dan kerangka, dan bahkan lautan pengetahuan otak. Sepertinya aku, naluri tambahan.
Mata Sulang membelalak, hanya untuk merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah semburan putih menyatu ke dalam tubuhnya, setiap selnya tampaknya telah menguasai suatu kemampuan. Kemampuan ini seperti berkedip, melangkah, meninju, bernapas, itu bisa disebut naluri. Dan nama kemampuan ini disebut pedang patah. Inilah yang diminta sistem untuk diberitahukan kepada Sulang. Jurus yang ia simpulkan disebut Po Yi Jian. Pedang patah adalah jurus super yang memadukan ratusan latihan Sulang dan menyatukannya dengan sempurna menjadi satu. Tentu saja, latihan yang kuat seperti latihan tingkat abadi merupakan mayoritas. Misalnya, hidup dan mati yang patah, matahari dan bulan yang patah, dan ilmu pedang tingkat peri lainnya dapat disebut sebagai pendahulu. Bro Yi Jian, Bao Yi Jian, adalah jurus menyerang yang sangat kuat. Seperti namanya, ini adalah teknik pedang. Satu, di dalamnya mewakili, satu, dan, semua. Yang disebut Tao dimulai dengan satu, dan tidak menghasilkan satu. Oleh karena itu, ia terbagi menjadi Yin dan Yang dalam arti luas. Kombinasi Yin dan Yang menghasilkan semua hal. Oleh karena itu, satu kehidupan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan semua hal. Dalam istilah populer, satu, mewakili sumber dan semua hal. Sumber mengacu pada asal mula langit dan bumi, kekuatan aturan, dan bahkan langit yang dipadatkan oleh 3.600 aturan imajiner. Dan, satu, dalam Po Yi Jian memiliki arti ini. Namun, ia juga memiliki arti harfiah, yang berarti, kesatuan, yaitu, upaya seseorang untuk membuatnya hancur. Sederhananya, itu adalah keterampilan tunggal yang sangat kuat. Dan yang pertama adalah, semua, yang berarti mematahkan pedang untuk menahan segalanya. Semua hal di sini mengacu pada berbagai jenis semua hal, tetapi juga pada arti yang dangkal, 10.000 hal. Dengan kata lain, mematahkan pedang adalah keterampilan jarak jauh dan dapat menahan banyak hal. Baiklah, simpulkan dalam istilah manusia. Mematahkan pedang bukan hanya keterampilan tunggal yang super, tetapi juga keterampilan jarak jauh AOE super. Itu dapat menahan asal dan semua hal. Singkatnya, itu adalah gerakan pedang yang sangat kuat, tak terkalahkan, dan menyimpang. Angsa saat ini, Sulang telah menguasai gerakan pedang abnormal tingkat Wudi ini, dan itu hampir berubah menjadi naluri. Ini adalah teknik pedang yang telah memasuki ranah Tao. Dengan teknik pedang ini, aku dapat memotong sepenuhnya dan menahan Kaisar Wu manapun. Pria di depanmu, yang mengendalikan jalan gelap, dapat dengan mudah menahannya dengan pedang yang patah. Selain itu, trik ini dapat terus disimpulkan, mungkin suatu hari, itu dapat mencapai titik di mana pedang itu menebas langit dan benar-benar menghancurkan dunia dari asalnya. Merasakan energi abnormal di tubuhnya, Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sendiri. Pada saat yang sama, dia sangat bersemangat dan membuka panel atribut. Panel properti, nama, Sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, kuasi sen. Level serangan, Wudi 1 putaran. Level pertahanan, Wuxian 5 kesengsaraan. Level senfa, Wuxian 5 kesengsaraan. Level daya tahan, Wuxian 4 kesengsaraan. Level roh, alam kongni. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 fa menjadi 1, tanpa nama, level sian, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 31, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 31, fungsi pengiriman klon, level 31, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 30, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi penyempurnaan 1 kunci, level 15, fungsi sintesis 1 kunci, level 15, fungsi inisiasi 1 kunci, level 10, fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Berbaring, alam Kaisar Wu, mata Sulang tiba-tiba membelalak, menatap lurus ke level serangan kolom kelima. Level serangannya, setelah menyimpulkan, Po Yi Jian, telah mencapai keadaan Kaisar Wu yang sebenarnya. Meskipun itu adalah satu transisi Wudi, itu juga merupakan alam Wudi yang sebenarnya, jauh melampaui Zundi berkali-kali. Simbol alam Kaisar Wu adalah alam kondensasi jalan besar, alam semesta kehidupan, dan alam kekosongan. Saat ini, aku memiliki alam nirwana kosong, dan aku juga memperoleh pedang yang dapat memotong jalan, jadi tidak ada alam semesta yang hidup, dan kekuatan tempurku telah melintasi langit dan memasuki alam Kaisar Wu.
Sulang berseri-seri karena kegembiraan, dengan Poyijian, dan dengan kekuatan Kaisar Wudi, dia telah berhasil membunuh Qian Yu sebagian besar. Kau tahu, Sulang belum menggunakan keadaan normal klon pemakan sekarang, tetapi dia telah memiliki kekuatan tempur tingkat Wudi. Jika kau menggunakan klon pemakan, kau tidak dapat maju dengan cepat. Dan alasan mengapa dikatakan bahwa itu sebagian besar berhasil adalah karena melintasi dua hambatan utama Wuxian dan Kaisar Wu, efek menelan klon tidak pasti bagi Sulang. Agar aman, kita harus meningkatkan kekuatan tempur kita. Mata Sulang berkedip, meskipun aku kuat sekarang, aku hanya menggunakan tangan kosong, tidak dapat mengerahkan kekuatan terbesar dari Poyijian. Ilmu pedang, tentu saja, harus dilakukan dengan pedang yang bagus. Meskipun tubuh daging dan darah Sulang juga dapat menggunakan pedang patah, tetapi kekuatannya tidak memuaskan. Sepertinya kita harus mengambil rencana kedua yang disimpan dan mempromosikan pedang Yutian. Sulang merenung sejenak, tetapi tidak memikirkan cara lain, jadi dia membuat keputusan ini. Ngomong-ngomong, karakteristik pedang Poi dan pedang Yutian ini agak mirip, dan keduanya memiliki cita rasa yang tak terkalahkan setelah membuat keputusan. Sulang mengeluarkan pedang Yutian dari tempat penyimpanan. Wow, Xiao You yang imut telah muncul. Tuan, apakah Anda merindukanku? Sangat tidak nyaman dikurung di ruangan gelap, peluk. Petik 2. Petik 2. Begitu pedang Yutian dikeluarkan, Kiling Xiaoyou berlari keluar dan berbicara tentang TBC. Petik 2. Petik 2. Sulang tampak terdiam, aku akan memberimu tumpangan pribadi. Ya, Xiaoyou tampak merindukan dan tampak seperti dia menginginkannya. Sakit kepala, Sulang memegang dahinya dengan tangannya, menutupi kepalanya dengan garis-garis hitam. Xiaoyou tidak menyadari ketidakberdayaan Sulang, atau tidak peduli sama sekali. Dia mengoceh tanpa henti, pedang peri yang bagus, hidup dan sehat berubah menjadi burung yang berbisik. Oke, berhenti bicara. Sulang memutar matanya dengan keras, jika kamu berani berbicara, aku akan mengubahmu kembali menjadi bahan mentah. Kali ini, Xiaoyou tiba-tiba berlari ke tubuh utama dengan sedih, dan saat masuk, dia berkata, Tuan sangat galak padaku. Panggil. Sulang menghela napas panjang, merasa bahwa Xiaoyou lebih sakit kepala daripada Qian Yu yang berlawanan. Segera setelah itu, dia menatap lurus dan memberi perintah untuk mengembangkan pedang Yutian. Sistem, kembangkan pedang Yutian menjadi prajurit kaisar. Ding, material tidak mencukupi, pedang Yutian berevolusi menjadi prajurit kaisar dan kekurangan material tingkat kekaisaran giok palsu Cihun *2, Daitiantu *3. Sistem memberikan respons, dan kekurangan banyak material. Sulang tidak terlalu terkejut, lagi pula, dia sedang membangun kaisar, dia sudah siap secara mental. Dia segera memulai tindakan pencegahan yang sesuai. Yang pertama adalah terus mensintesis material, semuanya dengan tujuan tingkat kaisar, untuk disintesis. Yang kedua adalah mengirim klon, berubah menjadi berbagai penampilan, bermain sebagai pedagang misterius, pergi ke kota-kota besar melalui kota kekaisaran Baiyue, dan memperdagangkan material tingkat kaisar yang diperlukan. Karena waktu yang ketat, semua klon utama secara terbuka berteriak untuk memperdagangkan material tingkat kaisar. Dia bahkan memegang material tingkat kaisar yang digunakan untuk perdagangan dan menunjukkannya kepada semua orang. Di awal, semua orang berpendapat bahwa klon Sulang adalah pembohong. Ketika klon mengeluarkan material tingkat kaisar yang digunakan untuk perdagangan, mereka menggemparkan kota-kota besar. Setelah guncangan itu, semua orang merasa bahwa klon Sulang adalah orang bodoh dan gila. Karena klon Sulang hanya memiliki aura tingkat kuasisian, dan dia berani pamer di mana-mana dengan material tingkat kekaisaran, bukankah ini cara untuk mati? Akibatnya, banyak klon yang didambakan, dan beberapa bahkan menyerang klon Sulang secara langsung. Lalu, semua orang menendang pelat besi dan langsung terbunuh oleh serangan balik klon. Bahkan para dewa kuno yang kuat itu, dan bahkan Kaisar Semu, diam-diam menyerang dan langsung dibunuh oleh klon Sulang. Tidak mungkin, klon saat ini memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Sulang. Kekuatan tempur macam apa Sulang sekarang? Kaisar Wu, meskipun tingkat serangannya sendiri telah mencapai tingkat Kaisar Wu, itu juga Kaisar Wu. Para prajurit di bawah Kaisar Wu datang untuk memotong tunggul, seperti memotong daun bawang. Terlebih lagi, Sulang masih memiliki kekuatan spiritual alam kekosongan. Dengan satu pikiran, para prajurit di kota akan berubah menjadi mayat.
Sulang baik hati, jadi dia akan mengadopsi cara perdagangan yang adil dan harmonis. Jika Anda berubah menjadi prajurit berhati hitam. Lainnya, jika Anda tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu, Anda tidak dapat membunuh dan merampok orang yang tidak bersalah di mana-mana. Sekelompok prajurit berhati hitam mencoba membunuh orang dan mencuri harta karun, tetapi setelah dibunuh oleh klon Sulang, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba melompat keluar untuk melakukan hal-hal buruk. Satu persatu, Kaisar Kuasi Abadi kuno dengan kekuatan dan sumber daya keuangan menemukan klon Sulang dengan hati-hati, penuh hormat, gemetar, dan mencoba berdagang. Pada saat yang sama, pedagang misterius yang diperankan oleh avatar utama Sulang secara alami dikenal oleh Wudi Utama. Tiba-tiba, semua Kaisar Wu tercengang dan tercengang. Saya tidak akan berbicara tentang menjual material kekaisaran di mana-mana, itu mengejutkan. Tetapi yang lebih mengejutkan dan mendebarkan adalah pedagang misterius yang menjual material kelas kekaisaran. Semua orang misterius yang tiba-tiba muncul ini memiliki kekuatan serangan tingkat Wudi, dan yang terpenting adalah jumlahnya mencapai 50. 50 pembangkit tenaga listrik tingkat Wudi. Apa konsep ini? Anda tahu, di seluruh benua Changlan, hanya ada 29 Kaisar Wu di sisi baiknya. Kemunculan Wudi yang tiba-tiba ini, dari mana mereka berasal, dan di mana mereka berasal, sangat menakutkan untuk dipikirkan. Perasaan tidak menyenangkan menyebar di antara para kaisar bela diri. Kaisar Wu bahkan merasa bahwa benua Changlan telah diserbu oleh pasukan yang tidak dikenal. Akibatnya, seorang Kaisar Wu yang sudah pensiun berjalan keluar dari ruangan yang sunyi, dan latar belakang pasukan utama untuk sementara terbangun. Ada juga prajurit kaisar dari semua sisi, semuanya menunggu. Kaisar Wu, si kembar dari klan Kaisar Baiyue, meninggalkan celah di tengah jalan. Keberadaan alam Kaisar King Yu, Suan Dautai, dan bahkan Istana Wudi juga telah berkumpul bersama untuk membahas tindakan balasan. Bahkan di suatu sudut, klan Kaisar Ziming, yang selalu misterius, juga menghubungi Istana Wudi. Para kaisar yang mengirim avatar mereka untuk berkumpul bersama untuk menyaksikan pertempuran antara Sulang dan Zhou Yu juga langsung saling memandang, wajah mereka serius, dan bahkan menyiratkan rasa takut. Itu adalah 50 pembangkit tenaga listrik tingkat bela diri kaisar. Dari mana mereka berasal, dan apa tujuan mereka? Pada saat ini, berita lain datang. Kedua kaisar dari kota Kaisar Baiyue meninggalkan celah untuk menemui Wudi yang muncul entah dari mana di kota Kaisar Bulan Putih. Segera setelah itu, banyak informasi tentang Wudi misterius itu juga kembali. Pertama-tama, masing-masing Wudi misterius itu hanya memiliki kekuatan Wudi tingkat pertama. Tidak, mereka sedikit lebih lemah dari Wudi tingkat pertama. Selain itu, hanya aspek serangan yang mencapai level Wudi, dan aspek lainnya tidak mencapai level Wudi. Dapat dikatakan bahwa kaisar yang baru muncul ini semuanya adalah kaisar yang tidak sempurna. Kedua Kaisar Baiyue menyebut kaisar yang tidak sempurna ini sebagai kaisar semu. Kemudian, kedua kaisar itu mencoba membuat kesepakatan dengan kaisar semu, dan menyerang berdampingan, mencoba mencari tahu asal-usul kaisar semu ini. Namun, kaisar semu itu tetap diam kecuali untuk transaksi tersebut. Bahkan kaisar semu itu menggunakan kekuatan spiritual untuk menutupi wajahnya, seolah-olah dia tidak ingin terungkap. Kedua Kaisar Baiyue tidak berani bertindak gegabah, membunuh kaisar semu itu tanpa izin, dan hanya bisa berdagang dengan kaisar semu itu. Seketika, kekayaan kaisar semu itu membuat Kaisar Baiyue tercengang. Sebagian besar material yang diinginkan Kaisar Baiyue dapat diperoleh oleh Kaisar Boneka. Anda tahu, material yang diminta oleh Kaisar Bulan Putih semuanya adalah harta karun tingkat Wudi. Selain itu, mereka adalah yang terkuat di antara Kaisar Wu. Kaisar Baiyue memiliki sejarah panjang dan telah mengumpulkan banyak material yang tidak mereka ketahui, bahkan material yang tidak mereka miliki, jadi Anda tidak perlu memikirkan betapa langkanya mereka. Namun, meskipun langka, Kaisar Semu itu dapat mengambil sebagian besarnya, dan dia berkata bahwa dia dapat menemukannya setelah beberapa saat. Itu dapat ditemukan, bukan tidak ada. Cahaya dari titik ini, kedua Kaisar Baiyue telah menebus pasukan teroris besar di belakang Kaisar Semu ini. Sungguh kekuatan yang kuat yang dapat dikirim satu persatu Kaisar Semu untuk berdagang. Hanya dengan memiliki begitu banyak bahan harta kekaisaran dan saluran untuk mencari bahan-bahan itu. Kaisar Baiyue tercengang di tempat, dan bahkan lebih tidak berani bergerak. Namun, melalui Kaisar Semu,
mereka benar-benar menukar sejumlah besar harta yang sangat mereka butuhkan, dan harga yang dibayarkan sepenuhnya terjangkau, dan bahkan diperoleh. Setelah transaksi selesai, hal lain terjadi yang mengejutkan Kaisar Kembar Bulan Putih. Karena Kaisar Semu yang berdagang dengan mereka menghilang secara langsung. Menggunakan metode yang tidak dapat mereka lihat, menghilang begitu saja, tidak dapat menemukan jejak yang tersisa. Ini adalah metode misterius lain yang tidak dapat dideteksi. Pada saat ini, kedua Kaisar Baiyue telah berbagi pengalaman mereka dalam berhubungan dengan Kaisar Semu dan informasi yang mereka temukan untuk berkomunikasi dengan semua Kaisar. Beberapa dewa kuno dan Kaisar Semu yang telah berdagang dengan Kaisar Semu juga dipanggil, berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang Kaisar Semu. Para kaisar bela diri yang menyaksikan pertempuran antara Su Lang dan Zhou Yu untuk sementara mengalihkan perhatian mereka ke Kaisar Semu. Tetapi lebih banyak informasi tidak lagi dapat dideteksi. Sejauh yang kami ketahui, 50 kaisar palsu yang muncul tiba-tiba datang dengan tujuan berdagang. Para kaisar berspekulasi bahwa Kaisar Semu ini mungkin milik negara adidaya lintas benua. Berkeliaran di antara benua-benua seperti Changlan dan Jingtian, terlibat dalam kegiatan bisnis kelas atas, menghususkan diri dalam berbisnis dengan Kaisar Wu. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa Kaisar Semu ini memiliki tujuan lain, dan kewaspadaan Wudi tidak berkurang sama sekali. Kaisar Kembar Bulan Putih, serta para abadi kuno dan Kaisar Semu, memang memperdagangkan banyak barang langka dari para Kaisar Semu. Oleh karena itu, Kaisar Wu lainnya, atau mereka yang memiliki sumber daya keuangan, juga tergoda. Lagi pula, pada level mereka, sudah berdiri di puncak benua Changlan, harta karun yang belum dapat ditemukan ini, pada dasarnya tidak ingin menemukannya di benua Changlan. Sekarang para Kaisar Semu itu memiliki apa yang mereka inginkan, kesempatan itu langka, tidak seorang pun akan melepaskannya. Semua orang termasuk Kaisar Ling Juewu, Kaisar Qing Qiaowu, mulai mengirim bawahan, klon, atau sekadar pergi sendiri untuk menghubungi Kaisar Semu dan melakukan transaksi. Ketika Wudi yang agung sangat waspada, tetapi dengan hati-hati mencari avatar Su Lang untuk diperdagangkan, Su Lang tidak dapat menahan tawa. Saat ini, Su Lang telah menghubungi lebih dari 20 Kaisar Wu, dan telah mengenal sebagian besar dari mereka di benua Changlan. Dari tindakan dan perubahan sikap para Wudi ini sebelum dan sesudahnya, tidak sulit bagi Su Lang untuk menebak pikiran mereka. Itu pasti kloninganku sebagai tenaga kerja dari suatu negara adikuasa lintas benua. Mereka pasti sedikit waspada saat ini, beberapa panik, dan sedikit penasaran, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berdagang dengan kloninganku. Bagaimana semua ini bisa sedikit mirip dengan di Bintang Biru, setelah penemuan dunia baru, sikap dan reaksi penduduk asli primitif di sana terhadap pengunjung dari dunia beradab. Su Lang memikirkannya, tetapi tidak dapat menahan tawa beberapa kali. Di sisi lain, meskipun Zhou Yu melawan formasi Kaisar Penjara Tiga Pembunuh, dia telah mengamati reaksi Su Lang. Sejak Su Lang berubah dari tertidur menjadi bangun tiba-tiba, Lu Yu menjadi waspada. Tetapi tepat ketika Zhou Yu berpikir bahwa Su Lang akan mati, atau menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ekspresi Su Lang yang berubah, terkadang dia terkejut, dan terkadang dia tersenyum tanpa alasan. Zhou Yu bingung, lalu memutuskan bahwa Su Lang melakukan ini dengan sengaja, dan ingin menggunakan rencana jahatnya untuk membingungkannya. Jadi dia perlahan mencibir. Kemudian, Su Lang mengeluarkan pedang Yutian lagi, dan Zhou Yu menjadi waspada lagi. Namun, Su Lang memegang pedang panjang di tangannya, tetapi matanya berkedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Zhou Yu semakin mencibir, dan diam-diam berkata, "Anak Su Lang, kamu tidak mungkin merencanakan, kamu hanya bisa bertarung denganku, apakah kamu ragu-ragu saat ini?" Tetapi tidak butuh waktu lama bagi Su Lang untuk tersenyum lagi, dan dia masih tidak bisa menahan senyumnya, seolah-olah dia melihat lelucon besar. Melihat ini, Zhou Yu terkejut sejenak, dan langsung tertawa. "Hahaha, anak Su Lang, apakah kamu benar-benar kehabisan akal? Kamu telah menggunakan trik misterius ini berkali-kali. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar menaruh harapanmu pada strategi yang tidak berguna ini, kamu benar-benar menertawakanku." Zhou Yu tertawa, sementara tanpa rasa malu membenci Su Lang. Mendengar ini, Su Lang mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. "Zhou Yu, apakah kamu burung yang ketakutan? Setiap tindakanku mungkin mengancam di matamu, dan kamu harus menghadapinya dengan semangat yang kuat.
Bahkan jika aku melihatmu, aku dapat membuatmu berpikir begitu banyak. Seberapa takutnya kamu padaku? Dia juga mengatakan bahwa aku konyol. Siapa orang yang konyol itu? Sangat jelas. Ekspresi-ekspresi Zhou Yu mandek, dan kemudian dia semakin mencibir. Aku terlalu malas untuk bertarung denganmu, orang yang sekarat. Berbaring, tolong jangan lawan aku dengan kata-kata ini, menjijikkan. Sulang tampak seperti sedang muntah dan memutar matanya dengan keras. Meskipun Zhou Yu tidak mengerti arti kata-kata Sulang, dia juga tahu bahwa Sulang sedang memarahinya, jadi dia mencibir lagi dan berhenti berbicara. Sama seperti apa yang dia katakan, Sulang adalah orang yang sekarat di matanya, dan bertengkar dengan orang mati adalah pemborosan air liur. Zhou Yu tidak berbicara, dan Sulang tidak repot-repot memarahinya. Di mata Sulang, Zhou Yu bukanlah orang yang sekarat. Pada saat ini, bukan hanya Sulang sendiri yang terus-menerus memproduksi bahan sintetis. Ada juga lebih dari 20 Kaisar Wu dan sejumlah besar Kaisar Kuasi abadi kuno yang menemukan klon Sulang untuk diperdagangkan. Para Wudi, para abadi kuno dan Kaisar Kuasi, tetapi mengumpulkan kekayaan untuk sebagian besar hidup mereka. Mereka datang dari seluruh penjuru benua Changlan, dan mereka memiliki berbagai makanan khas setempat. Bahkan jika Sulang tidak memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan orang-orang ini, dia masih dapat menggunakan pil obat dan bahan-bahan lain untuk mendorong mereka berdagang. Oleh karena itu, bahan-bahan untuk pedang Yutian evolusi sedang dikumpulkan dengan cepat. Akhirnya, pada saat tertentu, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pedang Yutian telah dikumpulkan.